Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Septiana Effendi dari kelas HTNE, ingin mempresentasikan tentang talak dari matkul fikih munakahat. Pengertian talak berasal dari bahasa Arab yaitu itolak, artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah, syarat talak adalah hallarobitoti zawaji wa inha'ul alaqati zawjiyah. Lepasnya tali perkawinan dan berakhirnya hubungan suami istri. Talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri tidak lagi halal bagi suami. Menurut Wahbah al-Zuhaili, tindaknya ada dua alasan mengapa hak talak berada di tangan laki-laki. Pertama, perempuan perasaannya sangat halus sehingga dikhawatirkan gampang jatuh talak akibat terbawa perasaan. Kedua, talak berimplikasi terhadap kewajiban yang bersifat materi, seperti menyelenggarakan pembayaran mahar bila mahar belum dibayar, nafkah selama masa iddah yang harus diberikan kepada istri yang ditalak, serta mu'ah, pesangon karena ditalak. Kewajiban-kewajiban materi ini dianggap tidak layak dibebankan kepada seorang perempuan. Hukum talak dapat beberapa sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing sebagai berikut. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunnah, dan yang keempat mubah, yang keenam makruh. Ada beberapa alasan yang dibenarkan untuk terjadinya talak, antara lain, yang pertama, tidak terciptanya rasa cinta antara keduanya sehingga terjadi pergaulan yang tidak baik. Kedua, perilaku buruk istri atau suami. Ketiga, pembangkangan istri terhadap suami. Yang keempat, perilaku zalim suami terhadap istri. Yang kelima, suami atau istri tidak mampu menjalankan kewajiban. Yang keenam, suami atau istri melakukan tindakan maksiat seperti mabuk dan lainnya. Macam-macam talak, yaitu talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Kedua, talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentangan dengan ketentuan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Yang ketiga, talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni atau tidak pula termasuk talak bid'ah. Ditinjau dari segi tegas dan tindakan kata-kata yang digunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu talak syarih dan talak kinayah. Talak syarih yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Yang kedua, talak kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata sindiran atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya. Syarat dan rukun talak. Rukun talak menurut Hanafiyah hanya satu, yakni lafaz talak, sementara menurut Jumhur ada 5, yaitu suami yang menjatuhkan talak, istrinya ditalak, sikhat, dan ada kehendak menjatuhkan talak. Adapun syarat sah menjatuhkan talak, yaitu pertama, talak hanya dapat dijatuhkan oleh suami atau yang mewakili, yang balik, berakal, dan tidak ada paksaan. Yang kedua, ada kehendak menjatuhkan talak. Dalam hal ini, seseorang menjaga pengucapan lafaz-lafaz talak sesuai dengan maknanya, sekalipun tanpa didahului niat. 3. Sasaran talak adalah istri yang sedang
rikat pernikahan sekalipun dalam terjadi seagama atau sedang menjalani masa iddah talak rij'i. Keempat, ada hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Kelima, lafaz talak harus menggunakan makna pelepasan ikatan nikah. Talak. Masalah talak adalah masalah yang sangat rentang dengan perasaan dan sangat nastapa, sehingga dalam pemutusan masalah talak dibutuhkan pertimbangan yang matang. Ini semua tentunya peran pertimbangan rasional tentunya harus dikenakan. Yang demikian ini umumnya kurang dipunyai oleh perempuan. Dari itu tertentu logis apabila permasalahan talak yang dominan untuk menyikapi adalah laki-laki. Maka dari itu Islam menetapkan bahwa talak adalah hak suami, sangatlah berasalan. Karena suami dipandang lebih mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi rumah tangga.